Sudah terlihat adik-adik untuk share screen dari Ibu? Bisa mendengar suara Ibu? Halo? Halo? Apakah bisa mendengar suara Ibu? Alhamdulillah. Kemudian untuk PPT sudah terlihat? Belum. Sudah. Nah, ini etching ya atau pelayuan ya, jadi digantung gitu. Kemudian ruangannya gelap dengan kelembapan 85%, udara homogen dan bergerak pelan ya. Jadi ini sebenarnya Nah, ini ya, perubahan akibat aging. Jadi yang pertama daging menjadi lunak itu kan memang harapannya ya. Kenapa daging kok menjadi lunak? Ini karena protein yang namanya protein kolagen dan elastin ini mengembang ya, dalam pemasakan nanti tidak mengkerut seperti itu. Kemudian pH-nya rendah, asam laktat. Karena dalam pH yang rendah ini akan meningkatkan yang namanya protein kolagen dan protein elastin larut ini akan meningkat pada pH yang rendah. Nah, kemudian pada saat daging itu lunak, maka aktomiosin itu kan aktin miosin itu kan yang kontraksi, yang relaksasi seperti itu adik-adik ya. Nah, aktomiosin ini akan terdisosiasi menjadi aktin dan miosin. Tadi sudah dijelaskan pH-nya menurun ya. Kenapa pH-nya menurun? Karena misalnya gula yang disimpan di dalam darah ini disimpan di dalam otot, namanya adalah glikogen oleh hormon insulin ya Dede ya. Glikogen ini akan dipecah menjadi asam laktat. Nah, asam laktat inilah yang menyebabkan perubahan pH menjadi menurun sampai berapa? 5,4 sampai 5,8. Nah, kemudian pada saat itu juga memerlukan energi ya. Nah, sehingga dirombak ATP-nya adenosin trifosfat. Fosfat dengan 3 adenosin yang berenergi tinggi. Adenosin dengan 3 fosfat berenergi tinggi diubah menjadi ADP, adenosin difosfat. Jadi ada 2 fosfat, kemudian diubah menjadi AMP, adenosin monofosfat. Jadi di sini ada 1P plus 1P, sehingga dia pH-nya juga menurun ya, karena fosfat ini adalah yang menyebabkan suasana menjadi asam. Kemudian protein adik-adik juga dirombak menjadi asam amino ya oleh enzim tripsin seperti itu. Asam amino ini juga akan dirombak lagi menjadi NH3 atau nitrit. Nah, nitrit ini yang justru meningkatkan pH ya. Jadi pH itu bisa meningkat, bisa menurun karena reaksi-reaksi yang ada di dalam sel itu sendiri. Jadi meskipun sudah mati, tetap di dalam sel itu mengalami reaksi metabolisme ya. Nah, kemudian natrium dan kalsium ini akan dilepas dari sarkoplasma retikulum sehingga pH-nya akan meningkat ya. Jadi yang menyebabkan peningkatan pH itu ada perombakan protein dan juga pelepasan ion yang bersifat basa ya, di mana ionnya adalah natrium dan kalsium. Ini biasanya ada di dalam tulang dan juga cairan sel ya mengandung ion ini. Kemudian yang berubah lagi adalah WHC. WHC itu Walter Holding Capacity. Jadi Walter Holding Capacity ini sangat dipengaruhi oleh perubahan pH dan kelarutan protein, juga kemampuan dalam menahan air. Nah, ini perubahan akibat aging. Yang keempat adalah daging menjadi kurang transparan. Kenapa? Karena adanya panas dalam, ini merusak protein ya. Jadi kan hangat gitu kan suhunya ya, sehingga protein ini akan terdenaturasi, kemudian mengendap, dagingnya warnanya menjadi keruh. Nah, kemudian kenapa terjadi aroma-aroma daging yang khas? Itu karena adanya perombakan ATP menjadi inosat, ribosa, dan hiposangtin, kemudian asam laktat dan juga lemak ya Dedek ya. Nah, ini perubahan setelah disembelih. Selain perubahan yang tadi ada perubahan suhu. Jadi pertama kali suhunya kan hangat ya Dedek ya. Lama-lama karena darahnya habis, kan disembelih lewat di urat yang paling besar di leher itu kan. Nah itu darahnya kan habis.
Kalau lama-lama darahnya habis, awalnya menurun suhunya ya, karena kehabisan darah itu, kemudian suhu jaringan akan naik. Kenapa kok bisa naik 1-2 derajat? Itu karena adanya perombakan gula ya, Dedek ya, glikolisis. Glikogen menjadi asam pirufat menjadi asam laktat. Asam laktat ini yang banyak nimbun-nimbun, nah itu akan menurunkan pH sampai pH-nya segini ya Dedek ya. Jadi pH yang disukai itu adalah pH yang basah ya, 5,1 sampai 6,1 ini yang disukai ya, warnanya akan cerah, flavornya juga disukai, stabilitasnya baik. Tapi kalau misalnya pH-nya meningkat, misalnya karena denaturasi protein dan juga pelepasan ion natrium kalsium tadi sehingga pH-nya meningkat, warnanya itu jadi merah keunguan, itu kurang disukai oleh konsumen ya Adik-adik ya. Tapi ini ya paling disukai oleh mikroorganisme sehingga akan mempercepat proses kerusakan dari si daging itu sendiri. Nah, ini di sini penyimpanan itu berperan penting ya untuk mempertahankan mutu dan kualitas daging itu sendiri. Jadi adik-adik ketika hewan ternaknya tadi domba, kambing atau sapi, kerbau itu disembelih adik-adik ya. Kemudian dikuliti, dipotong kepalanya, kakinya diambil jeroannya, ini akan menjadi kaku. Nah, kaku kenapa kok kaku? Nah, karena hilangnya kreatin fosfat atau CP dan ATP ya. Kemudian enzim sitokrom tidak berfungsi, terbentuk aktomyosin, glikogen tadi gula ototnya sudah dirombai tadi ya, menjadi asam laktat sehingga ini akan kaku ya Dede ya, jekengkeng gitu ya. Nah, suhu karkas yang tinggi ini menyebabkan hilangnya CP ya, kreatin fosfat dan ATP otot sehingga dagingnya tadi kaku sekali ya. Nah, ini struktur daging ya Dede ya. Jadi daging itu sebenarnya kan memang adalah otot rangka ya, yang tersimpan di dalam rangka seperti ini. Jadi ini bentuknya seperti ini. Nanti ada garis gelap terang, aktin myosin ya. Nanti juga adik-adik bisa mengamati di bawah mikroskop ketika praktikum. Jadi adik-adik ada karkas itu mengandung 600 jenis otot ya, otot rangka. Itu berbeda ukuran dan bentuknya ya. Kenapa kok bentuknya dan ukurannya berbeda? Karena nempel di tulangnya juga sudah berbeda, susunan sarafnya sudah berbeda, persediaan darah berbeda ya, sendinya juga berbeda. Tetapi adik-adik polanya sama ya, ada aktin myosin gelap terang gitu ya. Nah, urat daging itu seberkas jaringan penghubung epimysium, berkas otot dan serat. Jadi panjangnya itu beberapa sentimeter, diameternya kecil ya, 10 sampai 100 mikrometer. Nah, ini ada serat-serat daging ya, Dedek ya. Jadi daging itu terdiri dari serat-serat ya. Nanti ketika praktikum akan jelas sekali. Jadi serat ini dikelilingi oleh selubung lentur atau sarkulema. Sarkulema itu tersusun dari protein, lemak, dan tubul. Nah, kemudian serat otot tersusun dari myofibril dengan jumlah 1000 sampai 2000 myofibril. Apa sih myofibril ini loh? Myofibril itu ya, batang silinder bentuknya garis tengahnya 1-2 mikrometer. Kemudian ini memberi bentuk melintang dan berlapis ya Dede ya. Sarkolema itu tersusun dari 75-80% air, lemak, glikogen, ribosom, bahan hidrogen, non-protein, dan bahan organik. Myofibril tersusun dari serabut tipis, sarkomer myofilamen ya, terdiri dari protein aktin, pita A, pita L di daerah H, dan garis Z, myosin dan pigmen ya. Aktin myosin ini fungsinya untuk kontraksi, menegang, relaksasi itu saat dia kondisinya ototnya mengendur gitu ya. Nah, ini karkas ya. Kak Yuni bisa dijelaskan apa bagian dari karkas, Kak Yuni? Ya. Bagian karkas yaitu bagian punggung, bagian dada dan perut, dada sampai perut dan bagian betis. Jadi ini tanpa kaki ya. Paha masuk, dada masuk, bahu masuk, punggung masuk, kepala enggak ya. Nah, ini pembagian karkas ya adik-adik ya. Nah, yang paling empuk itu yang warnanya merah ini ya. Nah, yang empuk yang warnanya oranye, yang kurang empuk ini ya. Nah, ini pembagian karkas.
Jadi yang paling enak buat rawon itu yang banyak mengandung lemak ya ini ya. Sandung lamur, ini skengkel, daging iga ini enak sekali dibuat sup. Kalau paha depan enaknya buat empal, daging bunu enaknya buat daging asap. Ini yang empuk ya, makanya dibuat sate, stik itu ya karena sangat empuk sekali ini ya. Nah ini yang cukup empuk buat dendeng, daging kelapa, ini buat soto ya, skengkel. Nah, ini komponen daging yang sudah tadi Ibu terangkan tadi. Ini setiap serat tersusun dari miofibril, setiap miofibril tersusun dari tenunan pengikat endomysium. Nah, endomysium tersusun dari sarkolema, sarkolema tersusun dari miofilamen ya, miofibril, ada miofilamen ini